Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Linta Venusita, SEAKMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami melakukan presentasi. Kali ini kami akan mempresentasikan proposal PKN Kewirausahaan kami yang berjudul Buku Catatan Anti Air untuk mendukung produktivitas di luar ruangan. Next, next. Perkenalkan, saya Imade Arewirasena. Saya akan mengawali presentasi dengan mempresentasikan bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Buku yang digunakan di lingkungan lembab dapat rusak secara permanen bila terkena air atau cairan. Ini karena kertas terbuat dari bubur kayu. Ketika serat selulosa bubur kayu menyerap kelembapan, ikatan antar serat menjadi lebih lemah. Buku yang digunakan untuk di luar ruangan akan mendapat manfaat karena dibuat dengan metode konstruksi tahan air. Contohnya termasuk buku panduan alam dan lapangan yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi berbagai jenis spesies atau objek seperti burung, serangga, tanaman, batu, kerang, dan semacamnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kami menawarkan sebuah gagasan yang berjalan sejajar dengan pengaplikasian buku anti air yang memperpanjang umur buku, serta melindungi catatan dari buku jika terkena air atau cairan lain. Dengan judul proposal, buku catatan anti air untuk mendukung produktivitas di luar ruangan. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari proposal kami adalah apa yang menjadi daya tarik khusus dalam produk buku catatan anti air. Kedua, bagaimana cara mengenalkan produk buku catatan anti air kepada masyarakat. Ketiga, bagaimana strategi memperoleh keuntungan berkelanjutan dalam usaha produk buku catatan anti air. Dan tujuan yang kami miliki adalah pertama, untuk mengetahui keunggulan dan daya tarik produk buku catatan anti air. Kedua, untuk mengenalkan produk buku catatan anti air kepada masyarakat. Ketiga, untuk mengetahui strategi memperoleh keuntungan berkelanjutan dalam usaha produk buku catatan anti air. Next. Luaran yang kami harapkan. Yang pertama, luaran yang dihasilkan dari usaha ini adalah buku catatan anti air untuk mendukung produktivitas di luar ruangan. Yang kedua, buku catatan anti air ini dapat menjadi solusi bagi setiap orang yang menggunakan buku catatan untuk menyokong aktivitasnya di segala kondisi. Next. Adapun manfaat yang kami harapkan dari pengajuan proposal kami adalah yaitu untuk manfaat di dunia akademik dengan buku anti air ketika mahasiswa atau siswa melaksanakan studi lapangan ataupun penelitian tidak perlu mengkhawatirkan buku yang basah maupun catatan rusak akibat air atau cairan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan studi. Lalu manfaat bagi masyarakat adalah bentuk buku catatan anti air yang mampu meningkatkan kepraktisan dan fleksibilitas untuk dibawa kemanapun. Sehingga frekuensi kegiatan masyarakat di luar ruangan dapat ditingkatkan dari bentuk buku yang padu tadi. Next. Selanjutnya, saya Ardi Tauladan Triatmaja akan mempresentasikan bab 2, gambaran umum. Gambaran umum produk. Dengan menggunakan teknologi berupa kertas yang tahan air, kami mengembangkan sebuah produk, yaitu sebuah buku catatan anti air. Produk kami ini juga akan memiliki cover yang bagus dan estetik, yaitu cover kulit sintetik dari bahan daur ulang, sehingga buku catatan ini benar-benar akan tahan air atau cairan lainnya. Buku catatan anti air ini akan berukuran A6 sehingga akan memudahkan penggunanya untuk mencatat di luar ruangan dan dapat dimasukkan ke dalam kantong atau saku. Kondisi sumber daya. Buku catatan saat ini sudah menjadi barang penting bagi semua orang. Banyak toko, minimarket, maupun supermarket yang menjual buku catatan. Namun sampai saat ini masih belum banyak terobosan terbaru bagi permasalahan masyarakat tentang buku catatan yang sobek dan rusak akibat terkena air. Di sini kami ingin membuat sebuah terobosan agar masyarakat yang sering berkegiatan di luar ruangan dapat tetap melakukan pekerjaannya dengan baik tanpa takut catatannya akan mundur dan sobek akibat hujan atau terkena percikan air. Peluang pasar. Di sini kami menggunakan variabel dari marketing mix berupa 4P, yaitu produk, place, price, dan promotion. Nama produknya adalah buku catatan anti air. Tempatnya kami akan menggunakan e-commerce dan toko sendiri untuk menjualkan produknya. Dengan harganya, kami akan mematok harga Rp50.000 yang kami rasa akan cukup dengan kualitas yang kami tawarkan. Dan selanjutnya adalah promosi. Kami menggunakan media sosial dan event-event untuk mempromosikan barang atau produk kami. Selanjutnya arus gas.
Yang pertama ada harus dari aktivitas operasional, itu ada kas untuk biaya pembelian bahan baku sebesar 3.600.000, kas untuk biaya transaksi atau ongkir sebesar 2.350.000, dan kas untuk penjelitan buku sebesar 1.050.000, sehingga jika ditotal sebesar 7 juta, dan harus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu akas diterima sebagai investasi sebesar 7 juta, sehingga sisa saldo kas adalah 0 rupiah. Kemudian, perkenalkan, nama saya Mas Yudi Sampurna. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Next. Yang pertama yaitu tahap persiapan produksi, dimulai dengan survei pasar, kemudian studi kelayakan usaha, dan pemilihan bahan, alat, dan tempat. Kemudian pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu tahap produksi, dari pemilihan alat dan bahan, kemudian pembuatan cover, pemesanan dan pengolahan kertas anti air, pemasangan kertas anti air pada cover, kemudian finishing buku dengan buku catatan anti air. Kemudian pemasaran, produk di media sosial ataupun grup komunitas yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Untuk memudahkan pelanggan, kami menyediakan dua opsi untuk pembelian, yaitu secara langsung di toko maupun e-commerce. Metode pembayaran dapat berupa e-money, m-banking, dan tunai. Kemudian evaluasi. Evaluasi mencakup 3 aspek objek evaluasi, yaitu sistem produksi, produk, dan pemasaran. Evaluasi sistem produksi, tujuan untuk menciptakan sistem produksi yang paling efisien dan efektif yang dilakukan setiap minggu. Evaluasi produk dilakukan untuk menghasilkan produk yang diterima secara optimal oleh konsumen. Evaluasi produk dilakukan setiap kali proses produksi dilakukan. Kemudian evaluasi pasar, menentukan tercapai atau tidaknya target penjualan. Yang keempat yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Mulai dari biaya seperti pada tabel berikut, bahan habis pakai dengan sumber dana dari Bilmawa, besaran dananya 3.600.000, kemudian sewa dan jasa sumber dana dari Bilmawa 1.050.000, kemudian transportasi lokal sumber dana dari Bilmawa 1.550.000, dan pengeluaran lain-lain sumber dana dari Bilmawa dengan besaran dana 800.000. Rekap sumber dana total jumlah dari besaran dana Bilmawa yaitu 7 juta. Jumlah airnya 7 juta pas. Next. Kemudian rencana kegiatan. Yang pertama yaitu persiapan pada bulan pertama yang ditanggung jawab oleh Ardi Tauladan Tingkat Maja. Kemudian yang kedua pencarian bahan baku mulai dari pertengahan bulan pertama hingga pertengahan bulan kedua yang ditanggung jawab oleh Ardi Tauladan Tingkat Maja. Kemudian fase produksi pada bulan kedua yang ditanggung jawab oleh Mas Yudi Sampurna. Yang keempat pemasaran pada bulan keempat ditanggung jawab oleh Mas Yudi Sampurna. Kemudian evaluasi pada bulan ke-6 penanggung jawab Imade Arya Wilasena. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.